2023. Nah, di situ disebutkan bahwa pemegang saham satu saham seri A Dwi Warna. Lalu kemudian ada di sini PT Mineral Industri Indonesia dan Masyarakat. Nah, di sini saudara menjelaskan tentang apa itu saham Dwi Warna, satu saham tadi. Lalu ini gimana ceritanya berubah dari tadi PT Inalum sebagai holding menjadi setelah MindID? Sudah saya diterima kalau nggak salah, dibentuk PT Mineral Industri Indonesia, kemudian PT Inalum itu jadi sama dengan setara dengan PT Timah, anaknya PT Mineral Industri Indonesia kok nggak salah. MindID. Nah itu setahu saya itu Pak, nah, tapi saya udah nggak di PT Timah waktu pada saat itu Bapak sudah tidak di PT Timah? Ya, jadi subholdingnya yang dulunya Inalum jadi PT Mineral Industri Indonesia. Itu kalau saya udah, tapi saya udah nggak di PT Timah lagi. Menjabat sebagai direktur. Tadi saudara katakan di tahun 2017 terjadi penurunan produksi. Lalu kemudian muncul pemikiran atau ide untuk menaikkan kapasitas produksi di 2018 dengan beberapa kebijakan. Ya Pak. Betul. Nah, tadi saudara juga mengatakan ada satu momentum RKAB yang harus ada competent person. Ya. Ini yang menjadi latar belakang. Ya, betul. Saudara kemudian bekerja sama dengan swasta. Ya. Untuk smelter. Pertanyaan saya, siapa yang lebih dulu memiliki inisiatif ini? Direksi PT Timaka atau perusahaan swastanya? Yang pasti waktu itu Pak, kenapa kita punya pemikiran awalnya ya karena saya bilang tadi ini ada potensi oversupply biji timah. Nambah kapasitas subur itu ada dua pilihan, bangun sendiri atau sewa. Ya kalau bangun sendiri ada dengan segala konsekuensi, ada proses pembangunan yang mungkin sekitar 2 tahun paling cepat. Terus ada biaya investasi yang kita harus keluar biaya investasi. Nah pada saat itu kita tahu ada beberapa smelter yang idle. Nah kita akhirnya putuskan sewa karena kita nggak harus keluar biaya investasi, kita nggak harus nunggu, ya keluarnya biaya sewa, kira-kira gitu Pak. Dan itu ya kita pembahasan yang disampaikan oleh Pak Diro pada saya juga. Baik, saya pertegas lagi, yang punya inisiatif itu awalnya PT Timaka yang mendekati smelter swasta atau smelter swasta yang mendekati kita Pak, karena kita melihat ada potensi oversupply, ya pilihannya itu ya kita bilang yang terbaik itu adalah sewa. Baik, jadi PT Timah yang proaktif nih mendekati. Ya kalau saya bilang sih ya sama-sama kita ada kapasitas ya kita bicara sih. Pertanyaan saya tadi saudara mengatakan inisiatif itu ada dari pihak smelter karena adanya cadangan lebih dan tidak ada kompeten person. Ya kalau kita juga berminat untuk sewa Pak. Kita melihat ada kapasitas yang tidak terpakai, daripada kita bangun ya kita sewa. Kira-kira gitu Pak Tan. Yang mengusulkan untuk kerjasamanya ini permintaan siapa? Itu yang menjadi perhatian dari penasihat hukum. Tadi dari penuntut umum saudara mengatakan adanya usulan dari pihak smelter swasta. Ya betul, itu kan Pak ada surat masuk. Ya, surat masuk kita langsung bereaksi Pak. Kita lihat perkembangan, kita lihat apakah benar-benar akan terjadi. Maksudnya sebagai kita cepat, adanya perjanjian kerjasama sewa smelter ini adalah pengusulan dari pihak smelter sendiri terlebih dahulu. Ya. Barulah dilaksanakan rapat-rapat untuk betul. Gitu ya. Ya. Itu deh penasihat hukum. Bahwa kemudian bahwa ada pihak lain, ada Venus, ada Tinindo, ada Stanindo. Itu kalau saya sih ya setelah itu ya kita negosiasi, kita bahas. Timah juga ingin mengejar target sebagaimana dalam RKB yang betul Pak, betul. Ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan saya. Terima kasih Yang Mulia sudah diluruskan.
Nah, tadi saudara dan kita juga lihat di dalam bukti-bukti, yang pertama mengajukan proposal atau penawaran dalam satu lembar kertas surat adalah PT Refine Bangkatin. Betul, Pak. Di bulan Maret tahun 2018. Ya. Tadi saudara sudah sebutkan. Sedangkan Kepmen 6 tahun 2018 itu baru terbit di bulan Mei. Artinya sebelum ada kewajiban tentang competent persons itu sudah ada surat penawaran. Pertanyaan saya, apa yang terjadi cerita di belakangnya sesungguhnya? Setahu saya sih Pak, sebelum Kepmen itu disampaikan biasanya ada sosialisasi Pak. Biasanya bahwa ini akan ada Kepmen, ya mungkin waktu itu ya kita juga sebelum Kepmen itu keluar kita udah dapat info bahkan biasanya sih ada sosialisasi dari Kementerian SDM. Jadi dari proses sosialisasi itulah maka perusahaan-perusahaan swasta mengetahui adanya akan keluar peraturan ini ya. Sebelum keluar jadi sudah ada. Ya itu yang saya Pak Dirut kan